Tersesat di tengah sujud. Prolog. Namaku Rani. Cerita ini terjadi tahun lalu, saat aku dan teman-teman kampus melakukan KKN di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Desa itu bernama Tegalrungu, tapi warga sekitar menyebutnya dengan nama yang lebih aneh, Desa Buta Waktu. Bab 1, Waktu yang tak bergerak. Hari pertama kami tiba, semuanya tampak biasa. Sawah hijau, udara segar, dan warga yang ramah. Tapi ada satu kebiasaan aneh, masjid desa tidak pernah mengumandangkan azan. Saat kami bertanya, Pak Lurah hanya menjawab, kami di sini, salat saat kami tahu waktunya. Loh, tahu waktunya dari mana, Pak? Pak Lurah tersenyum aneh, dari suara-suara yang datang. Kami kira itu hanya tradisi lokal. Bab 2, Suara yang mengajak. Hari ketiga, tengah malam, aku terbangun. Ada suara azan, tapi bukan dari masjid, melainkan dari tengah hutan di belakang posko. Suaranya pelan, serak, dan menyedihkan. Seperti orang yang sedang merintih. Aku membangunkan Arum, temanku satu tim. Tapi saat dia bangun, suara itu berhenti. Cuma mimpi kali, katanya sambil kembali tidur. Tapi aku tahu itu nyata. Keesokan harinya, aku bertanya pada warga. Mbah, kalau dengar azan malam-malam dari hutan, jangan ditanggapi, kata seorang ibu tua. Kenapa, Bu? Yang mengajak bukan manusia. Bab 3, Sujud yang tak selesai. Beberapa malam setelahnya, aku tak bisa tidur. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Seperti memanggil. Seperti memerintah. Entah kenapa, aku merasa harus wudhu. Kaki ini berjalan sendiri keluar posko. Aku mengambil mukena. Lalu, masuk ke hutan. Sampai aku menemukan tanah lapang yang entah kenapa seperti surau tua, padahal tidak ada bangunan. Hanya bayangan tiang dan sajadah lusuh di tanah. Aku berdiri, takbir, rukuk, sujud, dan di saat itulah, aku sadar aku tidak bisa bangun. Tubuhku membeku, nafasku berat, lalu terdengar langkah kaki mengelilingiku, suara orang-orang salat. Tapi, semua dari arah berlawanan. Saat aku coba menoleh, aku melihat puluhan sosok berpakaian putih, berwajah kosong, salat mengelilingiku. Mereka sujud, tapi tidak bangkit lagi. Dan satu suara terdengar, pelan namun jelas. Kau sudah dipanggil, jangan bangun. Bab 4, Ditemukan dalam keadaan sujud. Keesokan harinya, aku ditemukan warga di tengah hutan, dalam posisi sujud, kaku seperti batu. Aku dirawat di puskesmas desa. Kata dokter, aku mengalami disosiasi dan hipotermia. Tapi aku masih ingat semuanya. Yang aneh, saat ditanya waktunya, mereka bilang aku hilang selama 2 hari. Padahal, menurutku itu hanya semalam.